Guys, banyak sekali video yang masuk. Ayo dong bahas tentang Jessica Mirna itu yang apa namanya, kasus kopi sianida nih guys ya. Saya bukan nggak mau berkomentar guys, karena dulu waktu 2016 saya kan masih S2 tuh. Saya sebagai asistennya seorang profesor pada saat itu. Saya tahu dong, karena beliau juga salah satu tim untuk mengusut soal Jessica ini gitu ya. Berarti saya juga ada di dalamnya, oke. Namun saya tidak mau banyak berkomentar karena saya tahu gitu, tahu persis lah istilahnya ya, bagaimana kondisi Jessica waktu dites psikologinya, atau kondisi bagaimana ini harus terbackup semuanya. Memang sih banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di sana guys. Namun ya kembali lagi, ini adalah sebuah kode etik profesi, karena saya yang memegang, dalam arti ya kita dalam satu tim gitu. Kita tidak boleh membicarakan itu secara vulgar gitu ya guys. Biarlah hukum yang menentukan nanti gitu. Sama halnya seperti psikologi forensiknya Bapak Indra Giri itu, Mas Reza. Saya pun juga begitu guys. Ada tekanan, ada uang tutup mulut dan sebagainya. Namun ya saya tidak mau berbicara secara lantang gitu. Tetap saya harus mengemukakan apa yang menjadi sebuah problematika pada saat itu. Namun alhasil guys, kalian tahu S2 saya dihambat sampai 1 semester. Saya tidak boleh kuliah gara-gara saya meng-up kasus ini. Nah, jadi bukannya saya nggak mau ngomong, tapi saya nggak mau bikin masalah kedua gitu loh. Artinya ya gitulah, kalian harus tahu sendiri. Jadi karena Mas Reza Indragiri sudah bicara seperti itu, artinya saya pun juga harus berani speak up gitu ya. Namun kembali lagi, kasus itu saya tidak pegang secara langsung, namun saya tahu dari semua A, B, C, Z-nya itu saya tahu, karena saya ada di dalamnya gitu, karena saya sebagai asistennya Pak Profesor tersebut gitu ya guys. Nah, menurut saya kalian kan pasti cerdas tuh. Kira-kira misteri apa sih yang ada di balik semua ini? Daripada saya kerjaannya semua di stop loh guys, bener-bener. Jadi menurut saya nggak fair ya, orang Indonesia itu tidak boleh bersuara secara kebenaran gitu. Tapi alhasil saya terus mengemukakan pada saat itu, ya udah akhirnya saya tidak boleh kuliah S2 pada saat itu. Dengan saya sedikit mendekat, merendah gitu ya, artinya ya sudahlah, minta maaf bla bla bla, akhirnya saya diperbolehkan lagi dengan syarat-syarat tertentu gitu guys. Nah, jadi itu yang membuat saya suatu keadilan itu memang harus disuarakan oleh banyak orang, jangan cuma satu orang aja gitu. Karena saat itu saya yang tahu persis tentang psikologi forensiknya itu, saya bersuara lantang akhirnya cut off gitu loh guys ya. Jadi kalian harus paham ya dengan kondisi saya ya. Jadi bukan saya tidak mau bersuara, tapi itulah kenyataannya dan itu benar. Salam Rita Gading. Saya kan udah ada bukti sekarang dari pengadilan Australia sama jaksa, kan udah dikirim aslinya, udah ditok sama konjen Indonesia yang di Sydney. Ada buktinya sama Pak Uto. Bahwa Jessica tidak ada kriminal. Tidak benar yang dibilang di sini. Bilangnya ada 13 kriminal. Kriminal apa 13? Hancur dong, artinya orang tua digituin. bisa Saya sekolah dan kerja di sana ya? Nah iya, makanya saya protes, saya tanya di situ. Anak saya berbuat apa 13 kriminal? Soalnya juga kaget, apa 13 kriminal? Tidak begitu kayak mereka tuh, intinya di sini aja dirobah gitu. Tanya ada kasih telepon, nanti om kasih kalau perlu WhatsAppnya.
Saya bilang, Kristi, do you think really Jessica kill Mirna? Very sure. Why? Yeah, she wants to kill me. She wants to kill my mother. She also ever wants to kill a police. What do you think? Nah, Mirna pasti dia. Dia bilang begitu. Jadi motif ya saya pikir-pikir begini, ini anak nih. Jadi ada dong perkaranya. Bukan, dia ada kelainan jiwa. Enggak, dia mencoba membunuh orang kan harus jadi Bukan, yang mau ditangkap itu dia nabrak rumah Jompo 2 tahun harusnya. Dia lari ke Indonesia, makanya saya bilang AFP itu polisi Australia bego. Biarin aja, polisi Australia susah ya. Buktinya Jessica bisa kabur kok. Dia lepasin begitu aturan 2 tahun. Dia lari ke sini bunuh Mirna. Kan gila ini anak. Mungkin nggak kasusnya Jessica Mirna dibuka lagi? Kalau pertanyaan lo mungkin nggak? Bisa nggak? Bisa. Pasti bisa dibuka lagi. Tapi ya lo lihat aja Jessica udah di penjara 7 tahun kak. Hidupnya udah hancur kak. Terus pada komen, kok ngajuin banding? Dia udah ngajuin woy. Pengacaranya sampai 11 by the way. Dan sampai nota pembelaannya dia masih mengakui bahwa bukan dia yang membunuh. Make sense dong, kalau misalkan lo nggak membunuh, lo mau mengakui bahwa lo adalah pembunuhnya. Notabene-nya temen lo sendiri gitu kan. Cuma susah, kalau dulu tuh zamannya opini publik tuh kencang banget. Terus masyarakat sipil seperti kita itu tidak bisa menggunakan media sosial untuk bersuara. Jadi tidak apple to apple. Misal nih, media ngomong apa, udah orang tuh percaya walaupun itu benar atau enggak, orang percaya aja. Karena kebohongan yang dibilang berulang-ulang itu akan menjadi kebenaran. Orang akan percaya kebohongan yang disampaikan terus-menerus, dianggap benar. Kalau nonton drama Pinocchio nih, buat orang yang nonton drakor, lu ingat gak episode 1, itu si Lee Jong Suk itu hidupnya hancur karena apa? Karena media kak. Kasus ini tuh sebenarnya simpel banget. Kalau ada kematian gak wajar, tidak ada otopsi itu no case. Orang meninggal di sana tiba-tiba, terus lo tahu, oh itu orang meninggal karena sakit ini. Padahal gak pernah sakit, gak pernah ini, atau diracun lala. Impossible. Kita bukan dukun kak. Yakin sih boleh ya, yakin boleh. Tapi harus berdasarkan fakta. Kenapa coba nggak diotopsi? Coba lo mikir. Coba sekarang kita mikir, kenapa nggak diotopsi? Itu aja, kita mikir, kenapa nggak diotopsi? Ada masalah apa? Lebih baik menjaga tubuhnya atau mengetahui kebenarannya? Karena kalau kita lihat kan kita tahu ya, kalau misalkan tugas jaksa itu menghakimi. Mau siapa aja orangnya terserah, yang penting gue dapat nih orang yang bersalah untuk kasus ini. Kita nggak peduli siapa yang benar, yang penting ada yang dipersalahkan untuk kasus yang sangat besar ini yang sudah mengambil banyak sekali mata publik untuk kasus ini. Jadi kalau misalkan gue kalah, udah hancur instansi publik, hancur persona gue, hancur semuanya kak. Coba lo pikir lagi ya. Saya dicari, dihubungin sama Pak Oto. Sebenarnya dokter saya udah baca, tapi sebenarnya yang dokter temukan apa gitu? Loh, kalau gitu dia nggak salah dong. Itu dia ngomong. Itu dia nggak salah dong. Dia bukan cyanida. Bukan yakin, saya sangat yakin karena saya itu bisa nyium cyanida. Saya yakin ini bukan cyanida. Dan satu lagi ada dogma di forensik. Kalau ada orang mati tidak wajar, kalau nggak diotopsi tidak ada sebab mati. Karena tidak kemungkinan semua. Iya, semua mungkin. Kalau dia tidak semuanya mungkin, berarti tidak ada tersangka. Makanya Pak Oto yakin, oh, ini pasti nggak ini. Karena tanda-tanda dari luar nggak ada, di dalam pun nggak ada. Nah, masalahnya kemudian gini, Dokter Slamet kan dipanggil ke pengadilan. Oke. Yang dia panggil temuan dia di pengadilan itu ternyata nggak cocok sama cyanida. Dok, tapi ini ada saksi ahli yang mengatakan bahwa dia bisa memperkirakan kapan cyanida itu dimasukkan sampai ke detik menitnya. Dok, apakah itu mungkin? Enggak.